Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Ini masih bukan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pembicaraan kita terakhir tentang faraid ataupun ilmu warisan, tentang kesimpulan dari setiap masing-masing ahli waris. Setiap masing-masing individu ahli waris, beberapa bagian dari hak mereka masing-masing. Nah, di sini beliau menyebutkan halatu man yarithu bil fardi minal warathah. Selain asabah, karena asabah ma'ruf, asabah bagiannya tidak tertentu, tergantung yang sisa. Kalau yang sisa banyak ya dapat banyak, kalau yang sisa sedikit juga sedikit. Kalau enggak ada sisa sama sekali ya berarti dia enggak dapat. Ini asabah. Adapun yang zawil furud, di sini ada ketentuan masing-masing. Jadi insyaallah ini kita jelaskan per individu masing-masing zawil furud dan bagiannya. Yang pertama al-ab. Al-musannif rahimahullah lil abi 3 halat. Untuk bapak 3 hal. Ada 3 kondisi, 3 status untuk bapak dalam hal beliau mendapatkan warisan. Al-ula as-sudus. Jadi bapak beliau dibagi 3. Ketentuannya dalam ilmu warisan beliau ada 3 hal. Hal yang pertama beliau mendapatkan 1/6 tanpa asabah, 1/6 doang. Jika ma'al ibni awil ibnil ibni wa insafal. Jadi beliau dapatnya 1/6 saja ketika bersama dengan anak laki-laki. Anak laki-laki si mayit, bukan anak laki-laki bapak, anak laki-laki si mayit. Si mayit punya bapak dan punya anak laki-laki. Maka bapak si mayit mendapatkan 1/6 saja. Beliau tidak dapat asabah saat itu. Karena kan bagian asabah sudah diambil sama anak laki-laki atau juga sama hukumnya cucu laki-laki dan cucu laki-laki. Ini yang pertama, hal pertama bapak yaitu mendapatkan 1/6 saja. Yang kedua as-thaniyatu as-sulusu ma'at ta'sib, yaitu 1/6 bersama asabah. Beliau awalnya ngambil 1/6, kemudian nanti kalau ada sisa beliau dapat asabah. Jadi 2 sekaligus. Idza kana ma'al fal'il warith al-untha. Itu terjadi beliau dapat 1/6 plus asabah jika beliau bersama dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi beliau ini awalnya ngambil zawil furu', beliau dapat 1/6 dulu, kemudian nanti kalau masih sisa beliau mendapatkan asabah. Ini bapak. Yang sedangkan hal yang ketiga bagi seorang bapak, beliau at-ta'sib faqat. Ats-tsalitsah at-ta'sib faqat, yaitu asabah saja. Tidak ada 1/6. Ya wadzalika, dan itu terjadi illam yakun lil mayyiti far'un waris. Jika si mayit tidak punya keturunan, enggak punya anak, enggak punya cucu. Ya sudah, berarti kakek
bapa saat itu dia mendapatkan cuman asabah saja. Asabah, enggak dapat seperenam. Inilah 3 hal bagi bapa dalam warisan. Adapun lil jaddi 4 halat. Untuk kakek ada 4 hal. Kakek ada 4. Tambah dari bapak tambah 1 dia. Yang pertama, kakek sama bapak pada dasarnya sama persis, hampir sama. Yang pertama al-ula, hal yang pertama bagi kakek as-sudus, beliau cuma dapat 1/6 saja, sama seperti bapak tadi jika bersama dengan anak laki-laki. Si mayit punya anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kakek dapat 1/6, enggak ada asabah, enggak dapat. Karena bagian asabah sudah diambil sama anak yang laki-laki. Ats-tsaniyah, yang kedua, seorang kakek mendapatkan 1/6 plus asabah. Ini sama apabila kakek bersama dengan anak perempuan. Jadi si mayit punya anak perempuan dan punya kakek. Anak mentar, kakek ngambil 1/6, kalau masih sisa beliau ngambil asabah. Ats-tsalitsah, seorang kakek mendapatkan at-ta'sibu faqat, jadi asabah saja. Dan wadzalika itu terjadi ketika idza lam yakun lil mayyiti far'un warith, jika si mayit tidak memiliki keturunan. Kalau si mayit enggak punya anak, enggak punya cucu, kakek cuman dapat asabah. Yang terakhir ini tambahan dari bapak. Ar-rabi'atu, hal yang keempat pada seorang kakek, hajbuhu bil abi au jaddin aqrab minhu, yaitu kakek mahjub. Jadi ada kakek, ada kemungkinan mahjub. Siapa yang menghajab kakek, yang menghalangi kakek? Yang pertama bapak. Jadi si mayit punya bapak, punya kakek. Sudah, kakek enggak dapat. Karena dihalangi sama bapak. Atau au ajaddin aqrabu minhu, atau kakek yang lebih dekat. Jadi kakek ini tingkatan ketiga. Ada kakek satu lagi tingkatan kedua. Kakek yang kedua ini menghalangi kakek yang ketiga. Itulah 4 hal bagi seorang kakek dalam warisan. Ada kalanya beliau dapat 1/6 saja, atau 1/6 plus asabah, ada yang asabah saja, yang terakhir beliau mahjub. Yang hajab beliau yaitu bapak atau kakek yang lebih dekat. Kemudian lizauji halatan, untuk suami, seorang suami lizauji halatan, bagi suami ada 2 hal. Hal yang pertama al-ula an-nasf, yang pertama beliau dapat 1/2, ini suami. Jadi seorang suami ketika istrinya meninggal, beliau cuman ada kemungkinan 2. Yang pertama al-ula an-nasf, yang pertama setengah. Setengah idza lam yakun lizaujati far'un warith, jika istrinya tidak memiliki keturunan, enggak ada anak, enggak punya cucu. Enggak punya anak, tidak punya cucu. Suami setengah dari seluruh peninggalan harta istrinya yang meninggal. Ats-tsaniyah, yang kedua, hal yang kedua, suami ar-rubu', 1/4. Idza kana li zaujati far'un warith, jika istrinya yang meninggal memiliki anak ataupun memiliki keturunan yang dapat warisan, anak ataupun cucu. Jadi suami kemungkinan dalam warisan cuma 2. Ada kala dia dapat 1/2 atau dia dapat 1/4 dari harta peninggalan istrinya. Tinggal istrinya. Kalau istrinya punya anak, berarti suami dapat 1/4. Istrinya tidak punya anak, suami dapat 1/2. Dan anak istri itu enggak harus anak dia, bisa jadi istri itu dia punya suami sebelumnya. Termasuk sama. Misalkan istrinya dia nikahi perempuan janda kaya, udah punya anak sama suami pertama, juga hukumnya sama, antar suaminya dapat 1/4. Kemudian lil ikhwati lil ummi 3 halat. Ini sekarang untuk saudara seibu yang beda bapak. Saudara seibu beda bapak, artinya ibunya itu nikah 2 kali. Nikah sama suami pertama, punya anak, suami kedua punya anak. Sekarang hubungan antara anak suami pertama dengan anak dari suami yang kedua tadi. Ini hubungan mereka adalah saudara seibu beda
beda bapa. Al-ula, jadi untuk saudara seibu di sini mereka terdapat thalathu halat, 3 hal. Al-ula, yang pertama, as-thuluth. Pertama, mereka mendapat sepertiga. Oh, sepertiga. Untuk saudara lil khusus saudara lil mereka tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sama semua. Dapat misalkan mereka 10, sepertiga untuk 10 bagi rata. Enggak berlaku hukum li zakari mithlu hadzil unthayain. So laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Tidak. Khusus saudara lil laki-laki sama perempuan dibagi rata. Jadi yang pertama, mereka mendapatkan sepertiga. Wadhalik, dan itu terjadi idza ta'addadu, apabila mereka banyak. Lebih dari 1. Ya kan, 2 saudara seibu, 3 saudara, 4 saudara, 10. Minimal 2. Kalau 2 lebih, itu mereka entar dapatnya sepertiga dan kemudian bagi rata. Mereka 10, sudah ambil sepertiga bagi ke 10 orang, bagi rata. Baik laki atau perempuan sama saja, bagi rata. Atau mereka 2, misalkan 2, satu laki, 1 perempuan, sudah sepertiga bagi 2, jadi 1/6. Jadi status mereka yang pertama, mereka dapat sepertiga jika mereka banyak, artinya lebih dari 1. Dan kemudian dibagi rata. Walam yuhjabu. Jadi yang pertama dapat sepertiga jika mereka lebih banyak, lebih dari 1, dan mereka tidak terhalang. Kalau terhalang sudah enggak dapat walaupun mereka banyak. Kemudian as-saniyatu, yang kedua, as-sudus. Mereka dapat 1/6 lil munfaridi minhum, bagi 1 orang. Kalau 1 orang, jadi si mayit punya saudara seibu cuman satu-satunya. Sudah. Ini si 1 orang tadi dapat 1/6. Artinya saudara seibu kalau mereka lebih dari 1, dapat sepertiga bagi rata. Kalau sendiri dapatnya 1/6. Kasih 1/6 buat dia sendiri. Tapi syarat juga sama, selama tidak terhajab, tidak terhalangi. Yang terakhir, ats-tsalitsatu, hal yang ketiga dari saudara seibu, hajbuhum, mereka dihalangi, terhalang, tidak dapat warisan. Yang menghalangi mereka aslin zakat. Yang pertama yang menghalangi saudara seibu adalah asal zakat. Dari keturunan ke atas yang laki-laki, bapak, kakek. Ini semua bisa menghalangi saudara seibu. Asal zakat. Jadi yang laki-laki, bagi yang ke atas, keturunan ke atas yang laki-laki, bapak, kakek sampai ke atas semua, ini yang menghalangi saudara seibu. Jadi misalkan si mayit punya saudara seibu dan ia juga bapaknya masih hidup. Sudah, saudara seibu mahjub, enggak dapat. Dihalangi sama kakek ataupun bapak. Atau yang kedua yang menghalangi saudara seibu, yang kedua fara' warith, keturunan ke bawah. Keturunan ke bawah yang dapat warisan baik laki atau perempuan. Si mayit punya anak, baik laki-laki atau perempuan, ini juga sama. Ataupun si mayit punya cucu, juga sama. Jadi keturunan jika si mayit punya anak ataupun punya cucu, ini anak atau cucunya bisa menghalangi saudara seibu. Saudara seibu. Artinya saudara seibu terhalang dengan 2 orang. Yang pertama bapak atau kakek, yang kedua anak atau cucu. Itulah saudara seibu. Kalau tidak ada terhalang baru nanti. Kalau ia sendiri udah 1/6. Kalau mereka berdua atau bertiga, 1/3 bagi rata. 1/3 bagi rata. Ini khusus saudara seibu. Sekali lagi, saudara seibu dia dapat warisan, halnya dalam hal warisan 3. Ada kalanya dia dapat, yang pertama dia terhalang, enggak dapat sama sekali. Kalau misalkan si mayit punya bapak atau kakek, ataupun si mayit punya anak atau cucu.
Yang kedua, kalau tidak terhalang, baru sekarang si saudara si ibu kalau sendiri dapat 1/6, kalau ia banyak, berdua, bertiga, berempat, mereka dapat 1/3 bagi rata. Yang kemudian bintus sulb, anak kandung, anak langsung. Kalau anak perempuan, artinya anak perempuan yang kandung, thalathu halat, ada 3 hal. Hal yang pertama, ia an-nasf, dapat setengah. Jadi anak perempuan ada kadang-kadang dia dapat setengah dari semua harta peninggalan ibunya atau bapaknya yang meninggal. Yang pertama dia dapat setengah. Idza lam yakul laha mu'assib wala mumathil. Dapat setengah jika si perempuan ini tidak memiliki saudara laki-laki yang membuatnya jadi asabah. Jadi si mayit cuma punya anak perempuan satu-satunya, tidak punya anak laki. Nah kalau punya laki, nanti si perempuan ini berubah statusnya. Dari dasarnya dapat setengah, sekarang berubah menjadi asabah. Nanti cara baginya baru lil dzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi syarat pertama, jadi si anak perempuan dapat setengah. Yang pertama syaratnya jika ia tidak memiliki saudara laki-laki yang membuatnya jadi asabah. Yang kedua wala mumathil, dan ia tidak memiliki saudara perempuan yang lain. Artinya dia anak perempuan satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya dapat setengah. Kalau punya anak laki-laki, ya udah ntar anak perempuan ini berubah jadi asabah. Kalau punya anak perempuan yang lain, ntar mereka sudah berdua dapat 2/3, bukan lagi setengah. Jadi yang pertama si anak perempuan dapat setengah dari semua peninggalan harta bapaknya atau ibunya. Syarat tadi 2. Jika si anak perempuan ini tidak memiliki saudara laki-laki yang bisa membuatnya jadi asabah, dan tidak memiliki saudara perempuan yang tidak memiliki saudara perempuan. Yang kedua, atsaniyah, hal yang kedua bagi anak perempuan, ats-tsulusan, mereka dapat 2/3. Ini 2/3 kapan? Lil ithnataini fa aktsar, bagi 2 anak perempuan. Kalau satu anak perempuan setengah, tapi kalau 2 lebih, 2, 3, 4, mereka dapat 2/3. 2/3 bagi rata. Syarat juga idza lam yakul lahuma mu'assib, jika tidak ada saudara laki-laki yang membuatnya asabah. Misalkan 2 anak perempuan, ada 1 laki-laki. Ini 2 anak perempuan berapa dapatnya? Enggak lagi 2/3, tapi berubah statusnya jadi asabah. Nanti cara pembagiannya laki-laki 2 bagian perempuan. Yang selanjutnya yang ketiga, anak perempuan ada ta'sibuha bil ibn. Yang ketiga, jadi asabah anak perempuan. Anak perempuan jadi asabah dengan sebab ada anak laki-laki. Si anak perempuan ini punya saudara laki-laki, harusnya jadi asabah. Jadi perempuan ini anak perempuan, kadang-kadang dia setengah. Kalau ia sendiri anak satu-satunya setengah. Kalau dia berdua sama anak perempuan, dan punya anak 2, 3 perempuan, ini mereka dapat 2/3 bagi rata. Sedangkan kalau si anak perempuan di samping anak perempuan ada anak laki-laki, sudah anak perempuan ini berubah statusnya jadi asabah dengan sebab anak laki-laki. Artinya anak perempuan 3, statusnya 3. Adakah dia dapat setengah atau 2/3 atau jadi asabah bersama dengan anak laki-laki. Kemudian yang selanjutnya bintul ibn. Bintul ibn ini yang ribet. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena kalau cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Kita punya anak perempuan, punya cucu, bukan ahli waris. Jangankan ada cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris, sama juga cucu laki-laki dari anak perempuan bukan ahli waris. Ustaz, kasihan dong dia.
Masa cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki ahli waris, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Ini kasihan yang perempuan, enggak kasihan, karena dia bisa dapat dari bapaknya. Memang dari kita ini enggak dapat, tapi dari bapaknya dapat. Nah, karena dia dari kita, dari anak kita, memang dia ibu dari kita enggak dapat, tapi dari bapaknya, dari kakek dari bapaknya dia dapat. Nah, dia dapat di sana. Kakek dari ibunya kaya. Kasihan seperti itu. Kalau kakek dari ibunya kaya, kakek dari bapaknya miskin. Kasihan. Yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan karunia-Nya ke siapa Allah kehendaki. Ada Allah bikin sebagian Allah bikin miskin, sebagian Allah bikin kaya. Itu hak Allah seutuhnya. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Apa hubungan ini? Kalau ibunya kan dapat kan? Ibunya juga dapat. Kalau ibunya meninggal, kalau ibunya masih hidup, enggak belum dibagi harta warisan itu. Enggak dari kakek. Kalau dari kakeknya enggak dapat. Kakeknya itu, ini anak kan ibunya. Iya. Kan kalau kakek yang meninggal ibunya dapat. Ibunya dapat, cucunya enggak dapat dari harta kakek. Dari ibunya nanti kalau ibunya meninggal. Kalau ibunya meninggal. Kalau ibunya meninggal berarti itu bukan dapat dari kakek, dapat dari ibu. Dapat dari ibu. Tunggu ibunya meninggal dulu. Jadi sekali lagi, cucu yang dapat warisan adalah cucu dari anak laki-laki. Misalkan kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Tapi ini dua mereka ini udah meninggal ya. Karena kalau laki-laki anak masih hidup, cucu udah mahjub semua. Jadi anak kita sudah meninggal, kita masuk cucu masih ada. Satu cucu dari anak laki-laki, satu cucu dari anak perempuan. Ini cucu dari anak perempuan, misalkan laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan. Satu lagi cucu perempuan dari anak laki-laki, yang perempuan ini dapat, yang cucu perempuan. Yang laki-laki tadi dari anak perempuan enggak dapat. Kenapa Ustaz? Karena dia dapat dari bapaknya kan? Dapat dari kakek, lewat bapaknya. Ya, si cucu tadi dari harta kakek dari ibu nggak dapat, karena dia dapat dari harta kakek lewat bapaknya. La ilaha illallah. Bintul ibni, anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia itu khamsu halat, ada 5 hal. Yang pertama setengah. Ada kemungkinan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat setengah dari peninggalan kakeknya. Syaratnya lil wahidah, bagi satu orang. Dia punya cucu satu-satunya cucu perempuan. Dapat setengah dia. Syaratnya apa tadi? Syaratnya idza lam yakul lil mayyit walad suluk. Syarat pertama, si mayyit tidak memiliki anak. Cucu dia anaknya udah meninggal semua, tinggal cucu. Sudah aman. Cucu ini kalau sendiri dapat setengah. Dan yang pertama, jadi syarat pertama si mayyit tidak memiliki anak. Dan juga si yang kedua wala laha mu'assib wala mumathil. Si cucu tadi tidak memiliki cucu laki-laki yang sehingga jadi asabah. Dan juga si cucu perempuan tadi tidak berdua, dia sendiri. Artinya si cucu perempuan tadi dapat setengah. Syaratnya 3. Syarat pertama, si mayyit tidak punya anak, sudah anaknya sudah meninggal semua, tinggal cucunya doang. Yang kedua, syarat yang kedua, si cucu tadi sendiri, tidak punya saudara laki-laki dan tidak punya saudara perempuan. Karena kalau punya saudara laki-laki, si cucu tadi berubah jadi asabah. Kalau dia punya saudara perempuan, artinya 2 cucu perempuan, ini mereka dapat 2/3. Dapat 2/3. La ilaha illallah. Yang kedua, hal yang kedua untuk seorang cucu perempuan, ats-tsulutsan, mereka dapat 2/3 lil asnatain, bagi 2 orang atau lebih. 2 orang cucu, kita punya 2 cucu perempuan, 3 cucu perempuan. Ini bagi mereka berdua atau bertiga
dapat 2/3. Syaratnya juga sama seperti tadi. Syaratnya sama. Yang syaratnya tidak punya saudara, mereka itu tidak punya saudara laki-laki, artinya kita tidak punya cucu laki-laki, dan tidak punya cucu laki-laki. Syarat yang kedua, si kita ini, si mayit ini tidak punya anak, sudah meninggal, anak kita sudah meninggal. Bukan tidak punya anak, artinya nggak pernah lahir anak, bukan. Karena kalau nggak punya anak, gimana punya cucu? Artinya kita tidak punya anak di sini, anaknya sudah duluan meninggal. Anaknya udah meninggal semua, baru kemudian kita yang meninggal. Lihat. Al-thalitha, yang ketiga, hal yang ketiga untuk cucu perempuan, as-sudus. Cucu perempuan dapat 1/6. Ma'a binti sulbil wahidah idza lam yakul laha ma'assib. Yang ketiga, si cucu perempuan dapat 1/2 jika ia bersama dengan anak perempuan yang dapat setengah. Kita misalkan saya meninggal, saya punya anak perempuan, satu-satunya anak perempuan, dapat berapa? Setengah. Dan juga saya punya cucu perempuan dari anak laki-laki, cuman bapaknya udah meninggal, anak laki-laki. Jadi ke anak perempuan dapat setengah, ke cucu perempuan dapat 1/6. Cucu perempuan dapat 1/6. Jadi cucu perempuan kadang-kadang dia dapat 1/6 jika ia bersama dengan anak perempuan yang dapat setengah. Masya Allah. Cucu perempuan bukan dari yang itu kan? Dari sebelah saudaranya kan? Iya, dari anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau dari ibu, dari yang perempuan, jadi bukan ahli waris, ya anak laki-laki. Jadi ceritanya mungkin si mayit ini awalnya dulu dia punya anak 2, laki perempuan. Laki perempuan, laki ini meninggal, dia punya anak 1, anak perempuan. Jadi cucu perempuan dapat 1/6 jika ia bersama dengan anak perempuan yang dapat setengah. Anak perempuan yang dapat setengah itu yang tadi, anak perempuan ia sendiri dan tidak punya saudara laki-laki. Laki-lakinya udah duluan meninggal, Pak. Ini dari peninggalan kakeknya. Kalau dari peninggalan bapaknya lain, udah dapat duluan dia. Udah duluan dapat di bapaknya. Ini dari peninggalan, bukan dari bapaknya lain. Kalau dari bapaknya statusnya anak, bukan cucu. Ini dari kakeknya. Yang selanjutnya ar-rabi'atu, yang keempat. Hal yang keempat untuk cucu perempuan, ta'sib, asabah. Jadi dia jadi asabah. Kapan? Ketika ia punya saudara laki-laki. Kita punya cucu perempuan dan punya cucu laki-laki. Ini cucu perempuan statusnya berubah jadi asabah karena cucu laki-laki. Maka kita punya cucu kakak beradik, 1 laki 1 perempuan. Yang perempuan jadi asabah juga. Ta'sib. Yang kemudian al-khamisatu, yang kelima, hajibuha, mahjub. Ini hal yang kelima untuk cucu perempuan. Cucu perempuan. Hajibuha, mahjub, enggak dapat, terhalang. Yang menghalangi cucu perempuan, yang pertama, waladis sulbi zakar, anak laki-laki. Kita ini punya anak laki-laki, punya cucu perempuan. Sudah, cucu mahjub. Pokoknya kalau ada anak laki-laki, semua cucu terhalang, baik laki-laki atau perempuan. Dengan anak laki-laki ataupun cucu laki-laki yang lebih tinggi, yang lebih dekat ke mayit. Misalkan ini cucu perempuan tingkat ketiga jauhnya, tingkatan 3. Sedangkan cucu laki-laki tingkat 2. Ini cucu laki-laki ini menghalangi cucu perempuan yang lebih jauh. La ilaha illallah. Begitu juga cucu perempuan terhalangi dengan 2 anak perempuan. Karena cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, kalau anak perempuannya sendiri
Anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6 seperti tadi. Tapi kalau anak perempuannya berdua, sudah ini mahjub, nggak dapat. Kalau anak perempuannya 2, cucu perempuan tidak mendapatkan warisan kecuali dia ada saudara laki-laki yang menjadikan asabah. Inilah 5 hal untuk anak cucu perempuan. Yang pertama dia dapat setengah, ada kemungkinan dia setengah. Yang kedua 2/3. Yang ketiga 1/6. Yang keempat asabah. Yang kelima mahjub. Yang selanjutnya lil untuk ibu. Ibu si mayit. Lil ummi 3 halat. Seorang ibu ada memiliki 3 hal dalam warisan. Al-ula, hal yang pertama al-thuluth. Beliau dapat ibu kemungkinan dalam warisan 3. Yang pertama 1/3. Ibu 1/3. Idza lam yakun lil mayyit wa far'un warith wala 'adadun min al ikhwa wal akhawat. Ibu dapat 1/3 jika si mayit tidak punya keturunan, tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak punya saudara baik laki-laki atau perempuan, 2 saudara atau lebih. 2 saudara. Jadi si mayit tidak punya anak dan tidak memiliki 2 saudara atau lebih. Ini punya bapak. Berapa? Si mayit punya bapak. Walaupun punya bapak. Jadi bapak tidak mempengaruhi bapak tidak merubah bagian ibu. Yang bisa merubah bagian ibu tadi anak atau saudara lebih dari 1, banyak saudara. Misalkan si mayit punya 2 saudara. Ini saudara di sini baik laki atau perempuan sama. Si mayit punya 2 saudara bisa mengubah bagian ibu. Begitu juga jika si mayit punya keturunan anak atau cucu, ini mereka bisa merubah bagian seorang ibu. Jadi dasarnya ibu dapat 1/3 jika si mayit tidak punya keturunan, tidak punya anak atau cucu, dan juga si mayit tidak memiliki 2 saudara atau lebih. Tidak memiliki 2 saudara. Jadi walaupun si ibu ini masih punya suami, masing-masing dapat ya? Tidak jadi 1. Tidak, suami itu jadi bapak. Iya. Si mayit nih punya ibu. Si mayit ini kan punya bapak juga, suaminya si ibu ini. Iya. Jadi masing-masing itu punya haknya. Iya, ntar ibu punya bagian, bapak punya bagian. Ibu Enggak pernah jadi 1. enggak. Masing-masing dapat bagian dengan ketentuannya masing-masing. Ibunya punya dapat, bapaknya dapat. Bapaknya asabah ntar. Jadi yang pertama ibu dapat 1/3, lumayan ya 1/3. Besar juga 1/3. Kalau hartanya 100 triliun, udah 30 triliun. Bisa belanja mall. Masya Allah, seorang kaya ibu dapat 1/3. Tapi syaratnya tadi, jika si mayit tidak punya anak atau cucu, dan juga si mayit tidak memiliki 2 saudara atau lebih. 2 saudara di sini baik saudara perempuan atau saudara laki. Kecuali fil gharawain. Gharawain ini sudah pernah kita sebutkan. Yang kedua, si ibu dapat 2 atsaniyah. Hal yang kedua, si ibu dapat 1/6. 1/6. Idza kana lil mayyiti far'un warith, jika si mayit punya anak ataupun 2 saudara atau lebih. Jadi ibu ini tergantung si mayit tadi. Kalau si mayit punya anak, ibu dapat 1/6. Kalau si mayit tidak punya anak, 1/3. Begitu juga jika si mayit punya 2 saudara atau lebih. 2 saudara. Jadi si mayit punya 2 saudara. Dan saudara di sini baik saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu sama. Baik laki-laki atau perempuan. Yaitu mereka 2 saudara ini bisa merubah ataupun bisa mengurangi bagian seorang ibu dari dasarnya 1/3 menjadi 1/6. Walaupun si saudaranya ini lain bapak, lain ibu. Iya. Apa itu? Berapa? Ibunya hilang. Berkurang juga. Kurang ya. Berkurang.
Enggak, berkurang dari dasarnya sepertiga jadi seperenam. Yang terakhir thuluthul, yang ats-tsalitsatu, hal yang ketiga untuk seorang ibu, thuluthul baqi, sepertiga dari yang sisa setelah memberikan salah satu dua suami istri pada masalah gharrawain. Ini masalah gharrawain ini sudah pernah kita sebutkan. Jika si mayit punya bapak, punya ibu, dan punya suami, ataupun sebaliknya, si mayit yang meninggal laki-laki, dia punya bapak, punya ibu, punya istri, maka ini khusus di ibu di sini dapat sepertiga setelah dikasih bagian suami atau istri. Jadi kalau misalkan si mayit ni yang meninggal laki-laki, perempuan, yang meninggal perempuan, dia meninggalkan suaminya, ibu dan bapak. Ya, ahli warisnya tiga dong, ibu, bapak, suami. Ini cara baginya, awalnya kasih bagian suami lu setengah, kasih bagian suami setengah, sisanya setengah. Ini setengah ini dibagi tiga, setengah ini bagi tiga, sepertiganya untuk ibu, 2/3 untuk bapak. Merhaba? Kalau ada anak lain, kalau ada anak, ini khusus masalah ini. Masalah jika yang ahli waris dalam masalah warisan cuman mereka bertiga, suami, ibu, dan bapak. Ini cara bagi seperti tadi. Ataupun sebaliknya, istri, ibu, dan bapak. Ini cara baginya, awalnya ngasih bagian suami dulu atau bagian istri. Yang nggak mungkin dalam warisan istri dan suami. Ahli warisnya siapa Ustaz? Ahli warisnya satu istri dan satu suami. Nah itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak pernah terjadi. Nggak, gimana kejadian seseorang yang meninggal, dia meninggalkan suami dan meninggalkan istri. Siapa dia? Apa? Nah itu lain, ini enggak. Ini yang menisi mayit, si mayit dia seseorang meninggal. Ahli warisnya siapa Ustaz? Ahli waris yang pertama suami, ahli waris yang kedua istri. Ya, nggak mungkin. Nggak ada. Kalau ya, karena kalau ahli warisnya suami, otomatis yang meninggalnya istri. Kalau ahli warisnya istri, yang meninggalnya suami. Nggak mungkin yang dapat ahli waris sekaligus istri dan suami. Nggak ada yang meninggal. Jadi kursi masalah gharrawain, yaitu dua masalah ini. Dua masalah tadi. Masalah yang pertama, jika yang meninggal suami, yang ahli warisnya istri, bapak, dan ibu. Ataupun sebaliknya, yang meninggal istri, yang ahli waris yang ditinggalkan suami, bapak, dan ibu. Ini dua masalah ini, cara pembagiannya. Yang pertama, kasih bagian suami atau bagian istri. Nah, misalkan ahli warisnya suami, bapak, ibu. Awalnya kasih bagian suami setengah. Setelah itu setengah yang sisa dibagi tiga. Bagi tiga bagian, bagi per tiga. Sepertiganya kasih ke ibu, sepertiga dari setengah kasih ke ibu, kemudian 2/3-nya kasih ke bapak. Makanya di sini ibu dapat berapa ibu? Enggak? Dari suami diambil juga. Dari suami. Dari suaminya. Enggak, yang meninggal dari suaminya. Bapak masih hidup dan sana ibu. Oh, suaminya enggak. Yang meninggal istri. Benar. Orang tuanya masih hidup dua. Iya. Suami dapat setengah. Benar. Sisa setengah. Setengah ini punya bapak yang dulu sama ibunya. Istrinya. Istri yang mana? Istri bapaknya. Iya. Yang ibu. Iya, nanti kalau meninggal. Kalau udah meninggal nanti. Enggak. Tapi kalau duluan meninggal ibu, bapak yang ngambil. Sama-sama. Saling ngambil. Meninggal bapaknya diambil. Oh, itu lain itu. Itu lain itu. Itu urusan dunia itu. Kalau dengan cara paksa harta bapak, harta saya, itu lain itu. Itu bukan agama yang bermain di situ. Itu bermain syahwat dan nafsu. Yang saya main. Kalau agama tidak. Kalau agama
Jadi kalau misalkan Bu kasih buat suami dulu buat suami dulu setengah, setengahnya lagi dibagi 3, sepertiga untuk ibu, 2/3 untuk bapak. Begitu juga kalau yang sebaliknya, istri, ibu dan bapak. Awalnya kasih bagian istri dulu 1/4, kemudian sisanya, berarti sisa berapa? Sisa 3/4. Sisa 3/4 ini dibagi 3, 1/3 dari 3/4 dikasih ke ibu, 2/3-nya dikasih buat bapak. Inilah ketentuan untuk seorang ibu, kadang-kadang dapat 1/3, kadang-kadang dapat 1/6, kadang-kadang beliau dapat 1/3 dari yang sisa. 1/3 dari yang sisa setelah diberikan bagian suami atau bagian istri yang masalah farrawah. InsyaAllah Jumat depan kita lanjutkan beberapa orang lagi.